Oke, sebelum kami mulai kontennya, kami kemarin ditantang oleh Belanja Mobil untuk melawan 4 reviewer yang lain, yaitu adalah CVT Indonesia, Laknat Auto Junkies, Diva Fahri Channel, dan Berkendara. Dan kami di sana ditantang untuk blind review. Apa itu blind review? Saksikan aja di channelnya Belanja Mobil tanggal 18 September 2021. Oke, stay tune ya. Back to Us Bros gitu, seperti biasa kita akan membahas sebuah mobil. Ya bener banget, ini adalah leather frame SUV-nya dari Jepang gitu, yang memang cukup terkenal dan memang bertampang perlente gitu. Orang yang pakai ini kebanyakan dia manggilnya siap bos gitu. Apakah ini adalah Mitsubishi Pajero Sport, dan saya pakai kebetulan tahun 2015 berkilometer 89.000, dan ini masih sangat baik terawat karena kita pakai mobil ini dari Belanja Mobil atau Fokus yang ada di Mangga 2. Jadi ini mobil bebas tabrak, bebas banjir. Jadi mobil ini masih sangat terawat dengan baik gitu. Oke, kemudian ini kita mau sedikit bercerita juga tentang kalau misalnya teman-teman punya budget di bawah 200 juta atau misalnya budget LCGC atau budget LMPV gitu ya, yang range di bawah 200 juta sampai sekitar 250 jutaan, ini adalah salah satu rekomendasi juga. Kayak seperti yang budget LMPV tapi kita pengen punya tampang perlente gitu. Ini adalah salah satu rekomendasi dari kami juga. Jadi mobil ini tuh sebetulnya karena dia kan leather frame SUV, dia bisa ke medan manapun, dan kalaupun di kota dia masih tetap terlihat perlente. Pertama, kedua, kalau misalnya teman-teman pengen adventure atau apa, kayak misalnya keluar kota dan agak-agak ke kebun-kebun gitu, ke gunung, ini juga salah satu jawabannya karena dia memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Dan kemudian juga suspensi mobil ini cukup baik. Jadi adalah salah satu SUV leather frame yang cukup nyaman untuk dikendarai. Dan ini pun mesinnya cukup bandel, tidak terlalu rewel. Ini itu asal teman-teman merawatnya dengan baik gitu. Oke, kemudian juga ini di handlingnya karena ini kan SUV, salah satu SUV leather frame. Jadi dia posisi mengemudinya menurut saya ini enak banget karena dia mobil yang commanding, jadi kelihatan jalan segala macamnya, ini enak banget. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman butuh mobilitas yang tinggi, keluar kota, sering keluar kota dan lain-lain, dan butuh tenaga yang cukup besar, dia juga memiliki tenaga yang cukup besar. Ini memiliki 178 horsepower, which is ini mobil cukup bisa kemana-mana ya gitu. Dan bisa lari juga gitu, nggak lelet. Nggak kalau misalnya kita mau kickdown tapi masih di situ aja gitu. Ini masih cukup mumpuni untuk akselerasi yang baik. Dan selain kita mau memberikan rekomendasi mobil ini, apa aja fitur-fiturnya di mobil ini dengan budget LCGC atau LMPV gitu, kita juga pengen menginspeksi mobil ini sedikit-sedikit lah gitu. Dari mulai handlingnya dia masih sangat baik, center, terus ini suspensinya juga masih sangat baik, nggak ada yang nggak normal, semuanya berfungsi dengan normal. Terus ini juga peredaman kabinnya masih sangat baik juga, kemudian juga si mesinnya juga ini masih sangat responsif, dan transmisinya pun masih sangat responsif. Ini juga mobil dari tadi saya keliling-keliling mencari kesalahan, dan memang saya tidak menemukan kesalahan di mobil ini gitu. Jadi sekalian juga saya sharing tentang mobil ini ke teman-teman, kalau misalnya memang punya budget LMPV atau LCGC tapi pengen punya mobil yang tinggi, fiturnya cukup banyak ya mobil ini gitu. Sekarang mending kita coba bahas apa aja di dalam mobil ini dengan budget LMPV gitu. Kalian dapat apa aja gitu? Yuk kita langsung bahas aja yuk. Oke, dimulai dari eksteriornya. Eksteriornya ini terlihat muskuler tapi tetap berjiwa muda ya desainnya. Dan kemudian juga kalau misalnya teman-teman adalah papa muda gitu, ini cocok sekali mobilnya karena dia bisa kemanapun, bisa adventure segala macam karena dia memiliki ground clearance yang tinggi. Tapi kalaupun memang mau ke mall,
ini masih tetap gaya dan tampil perlente, bawa keluarga tentunya ya. Dan selain di eksterior, yang paling penting adalah dengan harga segini dapat fitur apa aja. Yang paling banyak dapatnya ada di interior. Maka kita langsung ke interior. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya. Budget segini dapat fitur apa aja? Dari mulai kita lihat door trimnya. Door trimnya dia udah ada dikasih kulit di sini, terus ada juga wood panel, dan sebelah sini ada chrome, dan dikasih juga Twitter. Jadi cukup baik ya kalau misalnya teman-teman punya budget LMPV tapi pengen terlihat mewah gitu. Kemudian juga di mobil ini dia dikasih setir yang berbahan kulit. Yang paling utama juga dia memiliki pedal shift. Terus kemudian juga kita ngelihat di instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini masih cukup sederhana, analog. Ada tachometer, ada speedometer, fuel gauge, dan temperatur. Dan di tengahnya ada MID yang menunjukkan trip A, trip B, dan lain-lain. Kemudian juga kita ngelihat di center clusternya. Center clusternya cukup mewah. Ada juga ini ada wood panelnya. AC-nya pun semburannya dia full ya. Ada auto juga semburannya, dan kemudian juga dia udah auto climate. Ini juga si temperaturnya cukup lengkap ya. Dari mulai yang paling dingin sampai 30 derajat lebih. Which is ini ada heaternya karena di atas 30 derajat itu panas. Kemudian juga kita mendapatkan ini dia. Kita mendapatkan sebuah sunroof. Dengan budget seperti ini kita sudah mendapatkan yang cukup mewah, yaitu sebenarnya sunroof gitu. Oke, di depan sudah beres, dapat fitur apa aja dengan budget segini. Kita sekarang lihat ke row kedua. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke row kedua. Di row kedua ini posisi duduknya cukup nyaman dan kita masih punya legroom yang cukup. Si kaki juga bisa masukin ke dalam, dan headroom yang ya cukup ya, sekitar 6-7 jari juga. Ini headroomnya cukup, dan ini dikasih juga ini ya, ada armrest yang cukup nyaman, dan dikasih juga botol holder di sini 2 biji. Di door trim pun ada botol holder 1 biji per door trimnya. Jadi kalau misalnya kita mau perjalanan jauh, ini cukup nyaman. Tapi saya penasaran dengan row ketiganya, apakah di row ketiga masih cukup nyaman? Kita lihat yuk. Oke, sekarang kita masuk ke row ketiga. Ini row ketiganya pakai one touch tombol ya masuknya. Jadi si row keduanya itu gampang banget buat dibuka, cuma sekali klak udah buka gini. Terus kita masuk ke row ketiga. Nih kayak gini nih. Aduh. Ini posisi duduknya masih cukup lah ya, dan di legroomnya dia kita masih punya beberapa ya, hampir 5 jari lebih, dan ini masih bisa masuk ke dalam si kakinya. Dan ini kita dikasih juga sama cup holder 2 biji di sini yang sebelah kanan, tapi sebelah kiri nggak dikasih. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh teman-teman pengen minum, mintanya ke sebelah kayak, ngambilin minum gua dong di sini. Tapi ini masih cukup nyaman. Cuma yang disayangkan di row ketiganya kan ini flat floor, jadi kalau misalnya duduk agak lama di sini untuk orang dewasa ini cukup pegel ya. Jadi si paha kurang tersangga dengan baik. Tapi itu oke, kita dapat AC di sini, dapat cup holder di sini, dan ini masih bisa melihat jalan, dan ini posisinya masih cukup commanding gitu. Oke, dari sini kita lihat bagian bagasi. Sekarang kita lihat bagian bagasi. Bagian bagasinya ini cukup baik ya, ini cukup besar untuk sekitar 4 galon. Cukup lah, 4 galon cukup. Kalau misalnya teman-teman mau bawa baju-baju segala macam, kalau perjalanan jauh, ini tas-tas yang besar ya, cukup 2-3 tas besar. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyimpen perintilan segala macam, ini kita ada storage yang kecil di sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berangkat tapi nggak sampai row ketiganya nggak usah dipakai, ini juga dia masih bisa ditutup dan dia flat floor gitu. Dan teman-teman punya bagasi yang lebih luas lagi. Tapi kalau misalnya kalian bertujuh row ketiganya dipakai, ya ini masih cukup juga menopang beberapa tas yang besar. Sekarang masuk ke bagian mesin. Teman-teman mendapatkan 4D56 138 horsepower untuk model lama, dan yang saya bawa 175 horsepower dengan kode mesin 4D56 tapi memiliki variable geometri turbo atau VGT. Oke, setelah ini kita masuk ke kesimpulan. Overall, untuk teman-teman yang memiliki budget LCGC atau LMPV tapi ingin memiliki SUV dan tampil tetap perlente, ini adalah salah satu rekomendasi dari kami. Karena selain memiliki tenaga mobil yang cukup besar, kemudian juga fitur yang ditawarkan itu juga cukup banyak. Dan yang paling menarik adalah harganya. Harganya itu sudah seharga LCGC, yaitu di bawah 200 juta untuk tipe Exit tahun 2009, dan yang saya bawa ini harganya 250 jutaan di tahun 2015 tipe Dakar. Mobil ini bisa dibeli di Belanja Mobil. Kalau misalnya teman-teman belum tahu Belanja Mobil, kami kasih linknya di deskripsi. Kemudian juga jangan lupa teman-teman untuk nonton challenge di channel Belanja Mobil tanggal 18 September 2021. Stay tune. Untuk itu saya Ikai Oas Proskitu sign out.